Perkenalkan, nama saya Triana Pranata Ayuni. Saya dari jurusan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nomor induk mahasiswa 8 2009 2022. Di sini saya akan mempresentasikan TK dan RTP SMK PGRI 1 Ponorogo kelas 11 guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama ada program tahunan. Program tahunan ini saya mengambil di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Untuk mata pelajarannya saya mengambil IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial dengan satuan pendidikan, yaitu saya mengambil di sekolah SMK PGRI 1 Ponorogo kelas 11 semester 1. Selanjutnya di sini ada kompetensi inti atau KI, yaitu KI yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, responsif, dan proaktif. Ketiganya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. KI 4-nya isinya itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Selain itu, di dalam kolom ini ada sebuah penataan, yaitu yang pertama ada semester 1, yang kedua ada kompetensi dasar atau KD, dan yang ketiga ada materi pembelajaran. Yang pertama itu KD yang pertama yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Isinya memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. KD yang selanjutnya menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Materinya 3.1.1 sama 3.1.2 itu isinya mengidentifikasikan letak dan luas Indonesia secara fisiologis serta menentukan letak dan luas Indonesia secara fisiologis. KD 3.2 sama 4.2 isinya memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Selanjutnya membuat peta wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia yang berdasarkan peta rupa bumi. 3.1.3 itu menganalisis materi wilayah perairan di wilayah Indonesia. KD 3.3 sama 4.3 isinya memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta dan menyajikan hasil aplikasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, video animasi. Materinya 3.1.4 isinya mendeskripsikan pengertian Indonesia sebagai poros maritim dunia. KD selanjutnya yaitu 3.4 sama 4.4 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dan menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel maupun grafik. Materinya 3.1.4 itu menjelaskan mendeskripsikan pengertian Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan 3.1.5 isinya menganalisis karakteristik wilayah daratan Indonesia. Selanjutnya KD 3.5 sama 4.5 isinya
menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, serta menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik maupun video animasi. Materinya 4.1.1 itu menjelaskan perkembangan jalur transformasi di Indonesia. Pada selanjutnya yaitu 3.6 sama 4.6 isinya menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, serta menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta, gambar, bagan maupun tabel. Materinya 4.1.2 isinya menjelaskan tentang tata letak geografis di wilayah Indonesia. Selanjutnya KD 3.7 sama 4.7 itu menganalisis dinamika hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan dan menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, gambar, bagan maupun tabel. Materinya 4.1.3 isinya mengidentifikasikan jalur perdagangan internasional di wilayah Indonesia tersebut. Disinilah dapat mengetahui kepala sekolah SMK PGRI 1 Ponorogo. Dan selanjutnya ada program semester atau PROMES. Untuk tahunnya sama kayak yang di atas, yaitu tahun 2021 sama tahun 2022. Materi pelajarannya saya mengambil IPS, ilmu pengetahuan sosial. Satuan pendidikannya saya mengambil sekolah SMK PGRI 1 Ponorogo kelas 11 semester 1. Materi pembelajarannya saya mengambil Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Untuk kompetensi intinya atau KI yang pertama yaitu menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, peduli maupun toleransi, bergotong royong, santun dengan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial. Untuk KI tiganya itu memahami isi dari pengetahuan, contohnya itu faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahu mengenai ilmu, pengetahuan, teknologi budaya yang mengaitkan dengan fenomena yang sudah terjadi di depan mata. KI 4-nya kita mencoba atau mengelola serta menyajikan dalam konkret atau menggunakan, mengurai, serta memotivasikan, menulis, membaca, dan menghitung, menggambar, dan mengurang sesuai apa yang telah dipelajari di dalam sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang tersebut. Selanjutnya di sini ada subbab dalam program semester atau program atau PROMES. Di dalamnya itu mengenai yang pertama materi pokok atau kompetensi dasar. Yang pertama itu ada posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Yang kedua itu ada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga ada ketahanan pangan, industri, dan energi. Yang keempat, jumlah jam efektif. Kelima, jumlah jam cadangan. Dan keenam, jumlah jam total semester ganjil. Selanjutnya di sini ada program harian atau PROHA tahun pelajaran sama seperti di atas, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2022. Materi pelajarannya saya mengambil IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Untuk satuan pendidikannya saya mengambil di sekolah SMK PGRI 1 Ponorogo kelas 11 semester 1. Untuk kompetensi intinya, KI yang pertama itu menerima dan mengajarkan ajaran agama yang telah dianutnya. Untuk KI yang kedua itu bagaimana, mohon maaf tadi videonya kepotong sedikit, saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu KI 1 menerima dan mengajarkan agama yang dianutnya.
Yang kedua itu bagaimana cara mengembangkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan toleransi, serta mempunyai sikap sopan dan santun terhadap semua orang. KI 3-nya isinya cara memahami secara mendalam di dalam pengetahuan tersebut atau faktual, konseptual, dan prosedural. KI 4-nya itu isinya mencoba, mengelola, serta menyajikan dalam konkret atau menggunakan, mengurai sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya di sini ada kolom yang isinya itu pembelajaran seorang guru di dalam kelas atau penerangan pelajaran yang seorang guru di dalam kelas tersebut. Untuk waktunya dimulai dari jam 6 sampai jam 7. Kegiatannya itu di sini ada guru mapel atau guru mata pelajaran. Kegiatannya itu meningkatkan suatu prestasi dalam belajar serta kerohanian di dalam peserta didik yang berkaitan dengan program sekolah. Seperti sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu serta membaca surat pendek untuk dapat meningkatkan literasinya dan membaca buku selama 20 menit. Setelah itu, para siswa membuat rangkuman di buku tulis masing-masing. Yang kedua itu jam 7 sampai jam 7.15. Kegiatannya di sini ada peserta didik dan guru mata pelajaran. Kegiatannya seorang guru tersebut dapat mengecek ketidakhadiran peserta didik dengan cara mengabsensi siswa setiap nama serta mengisi jurnalnya kehadiran siswa yang masuk pada pagi hari ini. Selanjutnya jam 7.15 sampai jam 8.15 yaitu peserta didik guru memberikan materi yang berkaitan dengan kebangsaan, etika tingkah laku seseorang, norma, dan tingkah laku. Selanjutnya jam 8.15 sampai jam 9.15 itu peserta didik terhadap guru atau guru terhadap peserta didik memberikan materi kebahasaan tersebut. Selanjutnya jam 9 sampai jam 9.25 isinya para peserta didik itu melakukan pembiasaan sholat duha dan sholat hajat secara berjamaah di musola maupun di masjid. Selanjutnya jam 9 sampai jam 10.45 itu para peserta didik itu seorang guru memberi materi tentang perkembangan jalur transportasi serta perdagangan internasional di wilayah Indonesia. Selanjutnya jam 10.45 sampai jam 11.30 peserta didik terhadap guru itu memberikan tugas. Guru tersebut menyuruh peserta didik untuk mencari informasi yang mengenai kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Untuk tugasnya ini individu dan dipresentasikan di depan kelas secara baik dan benar. Selanjutnya jam 11.30 sampai jam 12.15 itu waktunya sholat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan dengan jam 12.15 sampai jam 12.15 lagi itu dilanjutkan secara istirahat sejenak agar di dalam pemikiran para siswa didik itu bisa memancarkan sinarnya untuk memulai kegiatan lagi. Jam 12.30 sampai jam 12.45 itu peserta didik guru telah menerangkan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Jam 12.45 sampai jam 13.45 itu para peserta didik dan guru tersebut menyuruh siswanya untuk membuat tugas menyusun sebuah hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, ataupun grafik. Jam selanjutnya yaitu jam 13.45 sampai jam 2 itu para peserta didik mereview semua materi yang telah diberi serta murid menjawab beberapa pertanyaan yang diserahkan kepada peserta didik tersebut.
dan jam 2 saatnya peserta didik punya pulang. Selanjutnya di sini ada pengorganisasian kelas, yaitu diantaranya ada wakil kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Selanjutnya di sini ada bagian keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keagamaan. Selain itu, selanjutnya ada tugas-tugas dari pengorganisasian kelas. Yang pertama itu ada ketua kelas. Tugasnya memimpin anggota kelasnya mengkoordinasi tugas. Kalau yang wakil ketua kelas itu membantu ketua kelas dalam berbagai tugas serta menggantikan peran ketua kelas jika berhalangan. Sekretaris itu tugasnya mencatat dan mengarsipkan hasil-hasil rapat serta mengisi jurnal kelas. Kalau yang bendahara itu tugasnya mencatat dan mengatur transaksi keuangan di dalam kelas. Contohnya itu menagihi kas kelas. Terus untuk waktunya iuran ia juga ditagihi dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya keamanan itu menjaga barang di kelas supaya tetap aman serta memastikan ruangan kelas dalam keadaan tertutup saat istirahat maupun bekerja sama di luar kelas ataupun saat pulang. Kenyamanan itu isinya memperhatikan sarana dan prasarana di dalam kelas. Apabila ada barang yang rusak, segera lapor ke Wakapras atau bagian petugas piket. Selanjutnya ada kebersihan. Kebersihan ini menjaga di dalam kelas serta mengingatkan jadwal piket yang telah usai ataupun lupa dalam pemikirannya. Ketertiban itu menjaga ruang kelas supaya tidak ramai atau tidak bergaduh di dalam kelas saat jam pelajaran kosong ataupun saat istirahat, supaya tidak mengganggu oleh kelas yang lainnya. Keindahan ini menata ruang kelas dengan sesuka hatinya. Para peserta didik alat kebersihan ini supaya enak untuk dipandang itu dengan cara menatanya dengan spesifik atau dicatat dengan realitas atau dicatat dengan sesuka hati para peserta didik tersebut. Kekeluargaan ini menjaga kerukunan dan solidaritas serta menunjukkan rasa yang empati terhadap seluruh anggota kelasnya. Kalau yang keagamaan itu mengingatkan saat waktu sholat berjamaah serta mencatat daftar hadir yang mengikuti sholat secara berjamaah. Berikut ini ada jadwal piket dari sekolah SMK PGRI 1 Ponorogo. Berikutnya ada jadwal pelajaran. Dan berikutnya lagi ada komunikasi kelas. Di sini komunikasi kelas ada dua, yaitu komunikasi informal dan komunikasi formal. Kalau yang komunikasi formal itu contohnya rapat kelas, rapat pengurus kelas beserta wali murid, diskusi kelas, rapat komite dengan wali murid serta pengambilan rapat. Kalau yang informal itu contohnya komunikasi antara anggota kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada mengontrol kelas. Itu yang pertama, para peserta didik datang tepat waktu sebelum jam 7. Selanjutnya memakai atribut lengkap serta memakai atribut lengkap seragam sekolah yang sesuai dengan harinya. Selanjutnya memakai sepatu hitam bertali serta juga diperbolehkan memakai sepatu yang lain hitam atau bebas. Itu untuk yang selain hari Senin. Kan hari Selasa sampai hari Jumat itu bebas, boleh pakai yang warna ataupun sepatu yang tidak bertali. Kadangkala di sekolah saya itu kalau hari Senin memakai pantofel yang warna. Selanjutnya tadi contohnya itu nomor 3, ini kan memakai sepatu hitam boleh bertali serta juga diperbolehkan memakai sepatu
pada di sini kan itu aturannya memakai sepatu pantofel yang hitam, boleh bertali asalkan warnanya hitam. Kalau yang hari Selasa sama hari Kamis itu sepatunya bebas, boleh warna apapun, boleh juga bertali, terserah peserta didik yang sesuai dengan hatinya. Kalau yang hari Jumat dan Sabtu itu memakai sepatu hitam kadang putih, dan juga kaos kakinya terserah deh, sesuka hati para peserta didik. Yang keempat itu ada bagi siswa laki-laki tidak boleh menyemir dan mengunci rambut. Kelima, bagi siswa perempuan wajib memakai jilbab. Itu tidak wajib ya, mohon maaf. Di sekolah saya itu zaman SMK itu ada yang berjilbab ataupun tidak. Itu sesuka hati kalian, sesuka hati para peserta didik, karena tidak diwajibkan, itu sunnah. Yang keenam itu dilarang memakai ketat ataupun terlihat bodinya. 7. Dilarang mengerjakan tugas pekerjaan rumah secara berlangsung. Peserta didik tersebut tidak boleh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kecuali kalau ada peringatan silakan dikerjakan secara berlangsung boleh, ataupun nanti malam juga boleh, itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada peraturan dari sekolah jangan dilakukan. Nomor 8 itu peserta didik yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas, melainkan harus lapor ke bagian tatip atau tata tertib SMK Pikirnya Ponorogo. Nomor 9 itu peserta didik tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. 10. Wajib mengikuti kegiatan pembiasaan serta sholat ataupun sunnah berjamaah. Nomor 11 itu berdoa sebelum maupun sesudah pelajaran yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Jadi sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini itu sebaiknya kita mengawali dengan doa agar pembelajarannya di pertengahan nanti berjalan dengan lancar dan baik. 12 itu berperilaku sopan dan santun di hadapan guru maupun teman lainnya. Nomor 13 itu tidak diperkenankan makan di dalam kelas setelah jam berlangsung. 14 itu dilarang meninggalkan ruang kelas sebelum jam pembelajaran selesai ataupun membolos. Selanjutnya ada kegiatan operasional. Di sini ada absensi kehadiran nama-nama siswa dari teman saya, yaitu di sekolahnya di SMK PGR 1 Ponorogo. Selanjutnya ada perbekalan kelas ataupun sarana dan prasarana. Selanjutnya lagi ada kegiatan keuangan kelas. Nah, di sini ada kebetulan di SMK saya itu saya mengambil jurusan akuntansi 2. Dan di sini menyusun keuangan kelas untuk dapat berguna dalam berbagai permasalahan di dalam kelas ataupun dapat membantu kekurangan yang ada di dalam kelas itu bisa dilakukan dengan keuangan kelas. Selanjutnya ada humas di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama itu ventilasi jendela ruang kelas itu ada 8. Untuk setiap masuk pelajaran sekolah semua jendela tersebut dibuka agar udaranya segar di setiap pagi bisa bergantian. Lalu terdapat 2 kipas angin yang bertujuan sebagai membantu sirkulasi udara. Selanjutnya, selain itu di dalam kelas tersebut juga terdapat peta Indonesia, peta dunia, peta Kabupaten Ponorogo, global, patung rangka tubuh manusia, serta berbaris untuk mapel matematika. Semua alat pelatihan ini dapat kita gunakan untuk mempermudah para siswa itu belajar mengajar supaya para murid tersebut bisa paham terhadap apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Untuk cat warna yang digunakan di dalam kelas itu putih salju, karena dengan tujuan LCD yang digunakan dipantulkan di dinding, maka tampilannya itu akan keluar dengan baik dan mencorong ataupun tidak buram.
penataan banknya seperti ini ya. Saya mengambil penataan bangku yang bentuknya lingkaran sama seperti zigzag tapi bukan, sama bentuknya kotak. Selanjutnya penataan kebersihan dan keindahan kelas. Penataan kebersihan ini di dalam kelas itu ada satu tempat sampah yang dilengkapi dengan kresek warna merah besar atau plastik buat tempat sampah yang khusus. Tempat sampahnya ada sendiri. Sampah yang dibuang itu di dalam kelas itu khususnya sampah yang lain seperti kertas, bekas botol, bekas makanan ringan, bekas tip X maupun bekas yang lainnya. Pada saat siswa pulang, petugas yang membuang sampah ialah petugas piket. Jadi para murid itu tidak usah membuang sampahnya di luar kelas maupun dalam piket, karena itu sudah ada petugasnya tersendiri yang ada di dalam kelas. Untuk itu sampah basah wajib dibuang di luar supaya tidak jadi kuman yang bahaya di dalam kelas, karena sudah disediakan tempat sampah yang begitu besar. Di dalam kelas juga terdapat gantungan alat pembersih seperti sapu lidi, alat pel dan cikra agar diberi kemudahan oleh sekolah. Kadangkala itu di sekolah disuruh membeli secara pribadi karena tidak disediakan di sekolahnya. Jadi para murid tersebut membelinya di toko bebas maupun di toko alat yang mempunyai alat peraga dan untuk membersihkan ruang kelasnya. Selanjutnya pemajangan lukisan. Di dalam kelas itu lukisan dipajang di pinggirnya mapping sehingga tidak kosong. Lukisan tersebut berasal dari karya hasil siswa dalam proses mata pelajaran seni budaya. Nomor 6 itu pemasangan hasil karya murid. Dengarkan musik meski layar kamu ini terkunci. Dilakukan YouTube Music Premium. Mulai uji coba gratis 1 bulan. Oleh para murid di setiap ada karya yang hasilnya nampak bagus, nampak keren, nampak begitu hasilnya dilihat dari kejauhan itu begitu bagusnya, itu luar biasa. Langsung saja memasangnya di dinding tersebut. Penempelan hasil karya dengan selotip warna putih, terkadang sampai meja itu dibuat anci-ancian atau bahasanya itu buat angkringan gitu ya, untuk menempelkan hasil karyanya di tempat yang aman dan tinggi, sampai pada akhirnya nanti ada keputusan kelas itu mau memperbaikinya tidak bisa. Akhirnya meminta tolong kepada siswa yang lain yang siswa itu tinggi agar bisa mengganti hasil karya tersebut itu bisa diganti dengan baik. Yang ketujuh itu penyediaan papan untuk hasil karya murid. Untuk hasil karya murid dipajang pada medianya seperti puisi, menggambar peta dunia, menggambar seorang ibu kita Kartini, dan menggambar sumber daya alam, dan juga kotes cinta. Kadang anak SMK itu suka cinta-cintaan kepada orang lainnya, serta sambutan para murid. Yang selanjutnya itu di sini ada pemberian aromaterapi. Di bawahnya kipas itu ada 2 stela pengharum ruangan yang wadahnya itu plastik. Kadang stela otomatis ya, jadi di kelas saya itu disediakan stela yang plastik saja karena harganya murah. Kalau yang stela yang otomatis itu kadang tidak mau membelinya, ya tergantung dengan harga yang mahal. Jadi di dalam kelas saya itu dulu menggunakan stela yang irit dengan. Selanjutnya di sini ada materi IPS kelas 11 kurikulum 2013 semester 1 tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim di wilayah dunia. Yang A itu ada posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia itu yang pertama ada letak astronomi,
Garis lintang merupakan garis bujur imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur itu merupakan garis imajiner yang melingkar bumi secara vertikal. Berdasarkan letak astronomi Indonesia, itu ada beberapa wilayah yang letaknya berbeda-beda. Yang pertama itu wilayah Indonesia paling utara, yang kedua wilayah Indonesia paling selatan, yang ketiga itu wilayah Indonesia paling barat, dan yang terakhir yang keempat itu wilayah Indonesia paling timur. Selanjutnya letak lintangnya menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang ke satu itu ada di Indonesia ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, jadi menyebabkan kebanjiran maupun tsunami yang cukup besar. Yang kedua itu memiliki hutan tropis yang sangat luas sekali dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga itu menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Keempat, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi letak bujurnya. Berikut yang kedua itu ada letak bujur. Membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 daerah waktu berikut ini. Letak astronomi mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu kira-kira 3 jam, tepatnya itu 46 menit dikali dengan 4, jadi 184 menit antara bagian paling timur dan paling barat Indonesia. Sejak tanggal 1 Januari tahun 1988 di Indonesia diberlakukan pembagian daerah waktu yang baru, menggantikan pembagian daerah waktu yang lama yang berlaku sejak 1 Januari. Dengan berlakunya pembagian daerah waktu baru ini terjadi pergeseran waktu di beberapa tempat. Selanjutnya itu ada letak geografis Indonesia. Letak geografis ini ditentukan berdasarkan posisi yang nyata dibanding posisi daerah yang lain. Letak geografis ini diartikan sebagai letak suatu wilayah yang kaitannya dengan wilayah lain di muka bumi. Di bawah ini ada perpaduan antara letak astronomi dengan letak geografis Indonesia tersebut menimbulkan kondisi sebagai berikut. Yang pertama ada matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun. Kedua, itu ada penguapan yang cukup tinggi sehingga kelembapan juga tinggi. Ketiga, memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Keempat, itu memiliki wilayah hujan tropis yang cukup lebat. Yang kelima, wilayah Indonesia sangat strategis. Keenam, itu Indonesia kaya akan budaya. Ketujuh, Indonesia akan menjadi negara maritim terbesar. Kedelapan, itu Indonesia menjadi negara agraris terbesar serta Indonesia memiliki potensi menjadi negara pariwisata. Selanjutnya di sini ada angin musim barat itu maksudnya bertiup setiap bulan Oktober sampai bulan Maret, ya saat kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan. Ia menyebabkan tekanan udara maksimum di Asia dan tekanan udara maksimum di Australia. Maka bertiuplah angin dari Asia ke Australia atau tekanan tinggi maupun rendah. Selanjutnya angin muson timur itu bertiup mulai bulan April sampai bulan September, di mana kedudukan semu matahari di belahan bumi utara itu mengakibatkan tekanan udara di Asia itu mulai rendah dan tekanan udara di Australia itu semakin tinggi, sehingga angin yang bertiup dari Australia ke Asia itu angin tersebut melewati gurun yang luas di Australia sehingga bersifat yang kering. Oleh karena itu, Indonesia itu mengalami musim kemarau. Selanjutnya ada letak geografis Indonesia. Letak geografis itu
letak yang wilayahnya melihat keadaan geologinya. Berdasarkan keadaan geologinya maupun kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama daerah dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan Sunda maupun Sahul. Selanjutnya letak kultur historis. Kalau yang letak kultur historis ini letak berdasarkan keadaan sosial dan kebudayaan daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Contoh letak Indonesia banyak mempunyai persamaan dengan negara-negara tetangga. Contohnya itu sedang menghadapi masalah population expiration atau ledakan penduduk. Yang kedua itu merupakan negara yang sedang berkembang. Ketiga, berlandaskan kehidupan beragama. Keempat, itu bekas negara jajahan. 5, mempunyai persamaan warna kulit. Selanjutnya di sini ada materi luas wilayah Indonesia, bisa dipahami sendiri ya. Selanjutnya lagi ada bentuk wilayah Indonesia dan letak luas batas wilayah Indonesia, bisa dipahami secara mandiri. Selanjutnya lagi ada pengaruh unsur topologi. Pengaruh topologi meliputi letak luas, bentuk, dan batas suatu wilayah yang berpengaruh terhadap unsur biotik. Yang pertama itu ada pengaruh letak. Untuk dapat mengetahui dengan baik keadaan geografis suatu tempat ataupun daerah, terlebih dahulu perlu kita ketahui letak tempat atau daerah tersebut di muka bumi atau di permukaan bumi tersebut. Yang A itu ada letak astronomi, itu dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujur yang membentuk suatu titik koordinat. Letak geologis itu suatu daerah atau negara yang berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit bumi. Yang ketiga itu letak geomorfologis, merupakan letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Selanjutnya itu letak geografis, itu letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu terhadap bumi dibandingkan dengan posisi daerah yang lainnya. Selanjutnya di bawah ini ada RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekolahnya saya mengambil di SMK PGRI 1 Ponorogo. Mata pelajarannya yaitu saya mengambil IPS, ilmu pengetahuan sosial, kelas 11 semester 2 semester 1, maaf salah. Babnya itu saya mengambil posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk kompetensi intinya, KI yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. KI yang kedua, mengembangkan perilaku dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI tiganya itu untuk KI tiganya itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kajian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan kaidah atau bakat minatnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. KI 4-nya itu mengolah, menawar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar dari LPP materi poros maritim dunia itu sebagai berikut. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya lagi ada materi pembelajaran. Di sini ada media pembelajaran, yaitu untuk menggunakan PowerPoint itu guna menampilkan materi yang disampaikan oleh guru terhadap siswa. Kalau video itu gunanya untuk menonton video animasi poros maritim dunia. Kalau peta Indonesia itu guna untuk memandang di setiap pertemuan apabila ada yang kurang Kamu baru saja paham melihat video di baru Starby. Terus tonton walau sambil materi membahasnya tersebut lewat pesan. bisa dipertanyakan Jangan sampai kepada terlewat gurunya. meski sedang mengerjakan hal lain. Coba YouTube Premium gratis. Dan yang terakhir kan ada peta dunia. Alat dan bahannya itu ada laptop, LCD, pengeras suara, dan whiteboard. Whiteboard itu papan putih ya. Kalau pengeras suara itu bisa menggunakan sound yang kecil yang beranak 2 ataupun 3 itu bisa digunakan. Untuk sumber belajarnya ini bisa dibaca sendiri aja ya. Di sini ada media pembelajaran. Workshop itu adalah lembar kerja siswa. Alatnya itu menggunakan LCD atau proyektor. Proyektor itu alatnya itu yang ditancapkan di atas kelas guna untuk menyorot pembukaan laptop dapat menggunakan secara langsung. Kalau yang PowerPoint itu alatnya laptop. Kalau yang peta dunia itu bisa di papan tulis, bisa ditempelkan di dinding maupun di sebelah papan tulis. Kalau yang global itu ternyata tidak ada. Kalau yang speaker itu gunanya untuk merekam video animasi dari materi poros maritim dunia. Di sini ada contoh kegiatan ekonomi maritim. Yang pertama itu menyediakan jasa penyeberangan kapal antar negara. Yang kedua itu industri pembuatan kapal laut. Ketiga itu industri reparasi kapal. Keempat itu industri logistik pengiriman barang melalui jalur laut. Kelima itu aktivitas perekonomian pelabuhan. Keenam itu tol laut. Ketujuh jasa navigasi kapal. Kedelapan itu terminal pergudangan laut. Dan yang terakhir itu nomor 9 itu ada industri pembuangan senjata dan kapal perang. Di sini ada kolom yang menjelaskan ini pertemuan pertama itu ada tahapan, kegiatan, dan waktu. Saya jelaskan satu saja ya. Yang pertama itu tahapan pendahuluan. Kegiatannya itu guru memberi salam dan presentasi siswa. Yang kedua itu persepsi dengan menanyakan pembelajaran geografi di kelas 10 serta tanya jawab tentang letak Indonesia atau seberapa jauh siswa mengenal Indonesia. Yang ketiga itu membahas motivasi dengan memberitahu materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu serta menyampaikan inti tujuan pembelajaran yang pada pertemuan berlangsung.
20 menit atau juga sampai dengan 50 menit untuk dapat memahami materi strategi Indonesia. Untuk KI-nya atau kegiatan intinya itu yang pertama itu stimulasi, memberikan rangsangan. Siswa diberi tugas mengamati peta dunia atau membaca bahan ajar terkait letak, batas, dan luas Indonesia. Kalau yang problem statement itu siswa tersebut diminta untuk saling mengungkapkan pertanyaan dari hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya itu data collection, itu pengumpulan data. Siswa tersebut berdiskusi dengan teman sebangkunya atau teman belakangannya juga bisa untuk membahas masalah posisi strategis Indonesia. Selanjutnya itu verification atau pembuktian bukti yang nyata ataupun bukti yang sekilas. Siswa tersebut mengkomunikasikan hasil diskusinya secara bergantian ataupun secara bersamaan juga bisa. Kalau yang generalization itu menarik kesimpulan atau menarik dari saran kritikan para peserta didik. Satu itu siswa bersama guru sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Di sini ada penutup. Untuk waktunya yang KI ini, kegiatan intinya ini 110 menit. Untuk kegiatan intinya ini waktunya 110 menit. Kadang di sekolah itu ada yang memberi waktu 100 menit, ada yang memberi waktu 50 menit. Ya tidak sama ya, tergantung para peserta dirinya. Terakhir ini penutupan. Siswa diberi tugas untuk membawa peta Indonesia dan pada pertemuan berikutnya. Selain itu, siswa diberi tugas untuk membaca materi karakteristik wilayah dan badan Indonesia. Terakhir salam penutup. Sekian dari presentasi mata kuliah pengelolaan kelas. Apabila ada perkataan yang tidak benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.